Bismillahirrahmanirrahim. Intinya kita sebagai penjual tidak usah terlalu selektif dalam melihat konsumen ya. Ini mau dipakai untuk apa? Pokoknya kita intinya menjual barang yang halal ya. Mau dipakai untuk kebaikan ataupun kejelekan, yang jelas saya sebagai pedagang telur ya, kapanpun saya menjual telur. Mau musim ini saya jual telur, ya kan? Maka dia nggak pusing dengan dan tidak tanya-tanya, dan dia tidak disibukkan dengan hal itu, ya kan? Tidak disibukkan dengan hal itu. Hanya ketika misalnya datang konsumen atau datang pembeli, tiba-tiba dia cerita untuk telur untuk maulid misalnya, atau untuk perayaan yang dilarang, ya kan? Maka itu ujian bagi dia, karena dia sudah tahu, ya kan? Itu ujian bagi dia, dia sudah tahu. Tapi pada awalnya dia berdagang, dia nggak usah sibuk-sibuk untuk mengetahui mau dipakai apa barang tersebut, karena itu asalnya dalam berdagang, selama itu barangnya halal, itu asalnya kita berprasangka baik, ya kan? Kita berprasangka baik, dan tentunya yang dihukumi itu adalah keumuman, bukan sesuatu yang jarang, begitu, yang jarang terjadi. Maksudnya kenapa kita merasa kita cuek saja dengan maksudnya untuk apa ini? Karena keumuman adalah dipakai dalam kebaikan. Walaupun mungkin ada sekali dua kali, ya kan, dipakai untuk kejelekan, maka sesuatu yang jarang atau yang sedikit itu tidak teranggap. Itu tidak teranggap. Kecuali tadi ya, tiba-tiba dia cerita, dia sampaikan mungkin dengan bangganya, ya kan? Dia cerita, berarti ini sudah ketahuan. Maka ini ujian bagi kita, dan tentunya kita maklumi ayat Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka ketika sudah sampai pada taraf itu ujian. Itu ujian. Maksudnya apakah kita bisa melewati hal tersebut, ataukah kita menjadi korban, ya kan? Ataukah kita menjadi korban. Wallahu taala alam. Ustaz, barakallahu. Jadi bagaimana Ustaz kalau dia sudah beli, tapi setelah dia beli baru dia cerita alasannya ternyata untuk acara-acara itu. Jadi bagaimana Ustaz? Kalau sudah selesai hak khiyar, hak khiyar artinya kan dalam jual beli itu namanya ada hak untuk khiyar, artinya melanjutkan atau membatalkan. Selama masa khiyar itu ada hak bagi dia. Ada hak bagi dia. Tapi kalau sudah dia tinggalkan toko, ya kan? Terus datang lagi, berarti hak khiyar sudah hilang, ya. Maksudnya sudah nggak ada hak lagi untuk membatalkan. Ya, karena barangnya juga bagus, tidak ada cacat begitu, tidak ada masalah. Ya, maka dosa ditanggung oleh pelaku, kecuali masih dalam tahap negosiasi begitu, atau masih sudah terjadi akad tapi belum meninggalkan toko, ya, masih ada hak. Maka di situ ujian bagi dia, apakah dia berani untuk membatalkan atau tidak, itu ujian bagi dia. Ya, Allah taala alam.